Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada dan menonton video ini. Kembali lagi bersama aku di Bobo Box, obrolan out of the box. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Nama aku Auzan Kifli dari manajemen 23. Nah, tapi pada kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh... Halo semua, kenalin aku Harlan Hartono Arapada, biasa dipanggil Harlan. Aku juga dari manajemen angkatan 23. Halo. Nah, oke guys. Jadi aku pada kali ini ditemani oleh Bang Harlan atau Kak Harlan. Dia dari manajemen 23 dan denger-dengar juga nih dia lagi merintis sebuah bisnis. Nah, mungkin agar kita bisa lebih tahu nih bisnis-bisnis apa nih yang sedang dikerjakan gitu kan. Mungkin kita bisa langsung saja berinteraksi dengan Mas Harlan. Oke. Siap. Guys, sebelumnya gini Mas Harlan, gimana, sehat? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Auzan juga sehat? Alhamdulillah juga sehat. Nah, oke. Dengar-dengar tadi kan sudah nih bisnis. Nah, bisa diceritain nggak sih bisnis apa nih yang sedang dijalanin sekarang tuh? Oke, kalau untuk sekarang sih sebenarnya ada dua bisnis ya ingin aku jalanin, tapi untuk yang udah running tuh masih ada satu, namanya itu Memorize. Oke, Memoras ya. Nah, kalau yang bisnis satu lagi itu apa ya? Kalau boleh tahu namanya? Kalau bisnis satu lagi ini masih tahap ini ya, perancangan dan juga masih ada proses buat grand opening. Jadi itu aku tuh mau bikin kayak cafe gitu, coffee shop gitu. Oh, coffee shop. Iya. Dan itu berada di Malang. Malang, berada di Malang. Di Malang. Nanti tunggu aja kalau Oke. udah jadi ya. Oke, teman-teman stay tune ya. Oke, lalu kita move ke bisnis yang sedang dijalani ini. Bisnis Memorize katanya tadi. Memorize itu apa sih? Oke, bisnis Memorize tuh mirip-mirip namanya ya. Ada rice-nya, ada nasi. Jadi bisnis kita itu bergerak di bidang F&B. Kita jual makanan. Jadi keunikan kita itu menjual makanan khas rumahan. Di mana nanti makanan khas rumahan ini kita packaging menggunakan rice bowl. Jadi kita bentuk makanannya itu kayak rice bowl gitu. Nah, makanannya itu makanan dari resep-resep dari ibu saya. Jadi bener-bener khas rumahan. Oh kayak gitu. Jadi emang ibunya udah jago masak begitu ya? Wah iya benar, ibu saya tuh jago banget masak, jadi makanya saya uangkan. Oh gitu. Jadi Gitu, makanya benar, diungkap. jadi diuangkan. Dan itu resepnya udah turun-temurun begitu apa gimana? Waduh, nggak turun-temurun saya. Bukan turun-temurun. Nggak turun-temurun, itu dari ibu sendiri lah. Oh, dari ibu sendiri. Iya. Lalu Mas Harlan sendiri baru merealisasikan dalam bisnis ya? Iya benar Oke. banget. Tapi kalau boleh tahu nih, menunya ada apa aja sih, Mas? Untuk menu kita tuh kenapa kita bilang masakan rumahan? Mungkin ini agak unik dari resbol yang ada di Malang ya. Uniknya kenapa itu? Nah, kita tuh ada menunya itu menu nasi paru crispy. Oh, nasi paru crispy. Jarang kan ada resbol yang jual paru ya, karena Iya sih, orang jarang juga banget sih. Apalagi khusus di daerah Malang itu kalau dari lihat-lihat emang jarang gitu. jarang ya, karena orang juga kadang kurang suka paru juga kan. Nah, Oke. terus kita juga ada nasi ayam madu. Nasi ayam madu. Nasi ayam madu. Ini mungkin yang agak lumayan common lah ya di anak-anak mahasiswa ayam madu kayak gitu. Untuk saat ini hanya ada menu lain atau? Untuk saat ini masih 2 menu aja karena kita emang lagi pengen nge-branding 2 menu ini karena emang kan kita ada target ya untuk buka kedai, untuk buka tempat offline gitu. Kita masih ngumpulin modal lah karena kita juga masih ngerintis. Jadi kita pengen nge-branding, bikin brand awareness. Memorize tuh menjual 2 makanan ini. Kayaknya orang-orang tuh kayak gimana ya, lebih minat ke 2 makanan ini dulu gitu lah, seperti itu. Lalu apa sih yang melatar belakangi dari munculnya konsep menu untuk menjadi paru crispy dan ayam madu ini? Oke, mungkin aku jelasin yang paru crispy dulu ya, karena mungkin yang agak aneh menurut kalian-kalian semua. Jadi Lebih tepatnya mungkin bukan aneh, unik gitu. Unik, Karena ya, baru oke. mungkin pertama kali nih, Mas. ya mungkin ini sih, aku jamin mungkin kalau dari kalian yang kurang suka paru atau nggak suka sama sekali paru, mungkin karena tekstur atau apa ya, aku jamin kalau kalian nyoba paru dari Memorize itu pasti kalian bakal ketagihan. Aku jamin 100% kalau kalian nggak tagihan bisa uang balik lah. Gitu ya. Yakin Langsung aku. bisa uang balik gitu ya. Bisa, iya. Oke. Nah, karena kenapa kita bisa berani kayak gitu? Karena kita paham orang-orang yang nggak suka paru itu biasanya kurang suka dengan bau dan juga teksturnya.
Nah, kita makanya akhirnya ingin menghilangkan itu agar orang tuh suka dengan paru. Akhirnya kita membuat paru ini kita goreng crispy gitu, dan juga kita kasih bumbu pedas yang itu salah satu bumbu khas rumahan di rumah saya. Jadi yang tadi sebenarnya bau paru itu nggak ada, yang tadi sebenarnya tekstur paru yang kenyal-kenyal itu juga nggak ada. Jadi lebih emang diminati anak muda, karena anak muda juga biasanya masakan yang goreng tepung terus yang dikasih bumbu nyemek-nyemek dikit gitu kan. Nah, itu kita bikin konsep kayak gitu. Itu makanya aku pasti jamin anak-anak bakal suka. Terus yang kedua, nasi ayam madu ini sebenarnya kita lebih biar banyak yang pesen aja sih, karena kebanyakan kan emang anak mahasiswa kan suka ayam ya. Setiap hari juga makan ayam. Kita ngadain itu, dan kita juga kasih bumbu khas rumahan kita, bumbu madu itu tadi kayak gitu. Oke, nah untuk pembuatan sendiri nih Mas, itu dilakukan sendiri apa ada timnya sendiri nih? Oke, untuk Memores nih sekarang kita ada timnya, ada satu tim itu 4 orang sekarang. Ada yang bagian kayak desain fotografis, terus ada bagian masak, aku sama temanku satu, terus juga ada yang bagian administratif, keuangan, orderan, admin segala macam itu ada satu kayak gitu. Untuk yang kan tadi kalau nggak salah sistemnya PO nih. Nah untuk pengantarannya itu gimana tuh? Untuk pengantarannya kita antar sendiri, jadi kita tuh udah free ongkir untuk di Malang aja ya teman-teman. Untuk di Malang aja kita udah free ongkir, kita anterin kemanapun kalian ada di Malang, kita bakal anterin. Jadi dari berempat ini kita biasanya bagi tugas lah, ada yang ke daerah sini, daerah sini, daerah situ kayak gitu. Kalau misalkan pemesanan di luar Malang itu masih bisa nggak Mas? Masih bisa, kebetulan kemarin di bulan apa ya, pokoknya tahun ini itu tuh ada kayak sekitar bulan Mei atau April gitu, itu ada yang pesen di Pasuruan. Nah itu salah satu kenalan aku juga, jadi aku yang nganterin ke situ. Tapi kalau di luar Malang emang ada tambahan ongkirnya. Oke, tambahan ongkir ya. Nah untuk tadi kan udah nih melatar belakangi dengan menu. Nah terus awal mula terpikirkan nih untuk Memores sendiri tuh gimana sih, asal usulnya bisa terbayang gitu kayak kayaknya harus Memores nih, harus kita realisasikan untuk dalam bentuk bisnis gitu. Oke, sebenarnya untuk Memores terciptanya sendiri tuh kita kepikiran tuh gara-gara FOMO sih sebenarnya. Kita FOMO sama teman satu circle. Teman satu circle. Nah iya, jadi aku waktu ini flashback dikit ya. Boleh. Jadi aku waktu SMA itu ada satu circle berlapan anak. Nah, salah satu dari circle kita ini bikin bisnis tiba-tiba. Out of nowhere dia bikin bisnis. Dan rame lah, istilahnya di kalangan di SMA aku tuh cukup rame lah. Nah jadi kita kayak aku tuh jadi FOMO gitu, pengen juga, karena sebenarnya juga dari SMA jiwaku udah pengen masuk ke bisnis terus gitu. Siap, jiwa-jiwa bisnismen yang muncul gitu. Wah, ya. amin. Kayak gitu. Karena juga suka berjualan kan. Jadi lihat temenku kayak gitu, jadi aku juga akhirnya terinspirasi lah buat bikin juga, tapi dengan beda konsep dan juga beda bentuk bisnis lah. Jadi akhirnya aku ngajakin 2 temenku. Satu dia bagian foto-foto gitu, dia satu bagian yang pinter masak kayak gitu. Jadi akhirnya kita mikir lah kita mau jual apa, dan itu tadi karena masakan ibu saya yang enak, jadi kayak kepikir ini bagus ini kalau misalnya diuangkan. Akhirnya kita ngeracik gimana caranya biar bisa dijual kayak gitu. Oke, jadi dari FOMO ya mulainya, FOMO dari teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih, untuk temennya itu bisnisnya bergerak dalam bidang apa? Sama sebenarnya F&B, tapi dia kayak American food gitu lah. Oh, American food. Kalau kamu itu Mas Harlan sendiri nih, itu temanya tentang ini ya, masakan rumah-rumahan ya? Iya, masakan rumahan kayak gitu. Nah, dan selama menjalankan bisnis ini ada nggak sih kayak kendala-kendala gitu dalam menjalankan? Apalagi nih pas baru tiba-tiba banget nih pertama kali nyemplung, apalagi F&B kan yang kalau nggak salah yang aku tahu F&B emang susah gitu kan untuk controllingnya sendiri begitu. Nah kalau dari Mas Harlan sendiri gimana? Ada kesusahan tersendiri? Emang sih bener ya, kalau emang F&B itu emang bisnis yang di bidang agak sulit ya emang. Karena jujur pengalaman aku waktu pertama kali buka Memores ini, open PO pertama itu hampir nggak ada yang beli. Hampir nggak ada yang pesen malah. Nggak ada yang pesan? Nah tapi kita mutar otak tuh gimana caranya. Aku tuh pengen orang tuh nyobain dulu lah seenggaknya makanan-makanan aku ini. Nah jadi aku kayak pakai gimmick gitu lah. Aku pakai gimmick, banyak yang pesen, tapi sebenarnya aku bagi-bagiin ke anak-anak. Bagi-bagiin ke anak-anak gitu. Berarti tunggu, sorry motong.
kalau misalkan bagi-bagi berarti sempat ini ya bakar duit lah ya istilahnya. Bakar di duit dulu. awal-awal banget itu. Di awal-awal dulu, tapi nggak terlalu banyak sih. Kita bagi-bagi ke cuma berapa orang ya, 10 orang deh kayaknya. Oke. Jadi kayak ya berapa ratus ribu gitu lah kita bakar dulu buat anggapnya ya udah beliin makanan anak-anak lah. Oke. Jadi dan kita targetinnya anak-anak ini yang anak-anak yang punya followers kayak gitu. Oke. Yang famous kayak Ada gitu. ada ya mungkin katakanlah selebgram gitu ya. Bener. Jadi kita berharapnya kita ngasih makanan tuh mereka biar nge-storyin lah kalau misalnya dan makanannya enak. Jadi kayak sebenarnya kita kayak kasih testimoni gitu. Mereka kayak kasih testimoni biar mereka tahu Memores ini dulu. Nah, akhirnya dari Open PO pertama itu yang menurut kami lumayan gagal ya. Karena kita bakar duit jatuhnya. Akhirnya Open PO 2 itu langsung membludak. Oh, langsung membludak. Itu langsung kita keteteran karena yang kita pertama kali baru nerima pesanan 30 lebih kan. Itu untuk Open PO kedua. Open PO kedua. Nah, Open PO pertama itu kan yang pesan tuh cuma 2-3 orang. 2-3. Nah, tiba-tiba PO kedua Langsung 10 kali lipat ya 10. Oke. Iya, nah itu kan kaget ya kayak gitu. Sebenarnya emang F&B itu dinamis ya. Dia bisa naik turun emang tergantung sama kitanya kayak gitu. Oke. Gitu sih. Dalam tadi kalau nggak salah kan 2 orang diajak dari temen ya. Nah, 1 orang lagi nih itu ngajak siapa nih? Oh, oke. Kalau untuk staff kan 4 orang tadi termasuk si Mas Harlan. Mungkin sebenarnya kan Memores ini dari tahun kemarin ya, dari 2023. Mungkin aku tadi belum sempet mention juga kendala dan juga tantangan selama ini sampai ke hari ini ya. Itu tuh banyak banget. Salah satunya juga masalah internal. Tadi kan juga masalah eksternal ya. Mungkin dari kami itu karena dari awalnya kita cuma sebagai teman dari 2 orang ini kita pengen mencoba bisnis. Tapi mungkin ini bisa jadi pengalaman juga buat teman-teman yang pengen membangun bisnis sama temennya. Itu dipikirin hati-hati dulu. Kita harus jangan asal ngajak karena mungkin aku temenan sama si A nih. Ini kayaknya temen deketku, aku setiap hari selalu selama ini. Aku ngajakin bisnis deh. Itu belum tentu cocok buat bisnis kamu teman-teman. Jadi kayak harus dipikirin matang-matang dan emang harus tahu dia tuh cocok sama bisnis kita tuh apa enggak. Nah itu akhirnya dari situ itu mungkin pengalaman aku ya. Jadi di situ aku ada ngerasa kurang cocok kerja sama salah satu anak ini. Aku ada ngerasa kurang cocok salah satu ini dan juga dia ngerasa juga kayak kurang cocok gitulah untuk berbisnis. Padahal kita sebenarnya di luar itu kita temenan fine-fine aja. Nah, Masih baik ya. Masih baik dan juga ada kendala akhirnya dia juga pindah kuliah ke Jogja. Nah, itu kan bakal merepotkan kita juga kan. Akhirnya sisa kita berdua. Nah, kita baru ngajak 2 orang lagi. 2 orang lagi akhirnya kita sampai jadi sekarang ini ada 1 tim berempat. Dan itu orang-orang Malang semua. Anak-anak UB semua. Anak-anak UB. Bukan asli Malang sih tapi. Oh, bukan asli Malang. Iya. Oke, nah tadi kan udah disebutin nih. Lalu dalam sepanjang karir bisnis ini ada nggak sih kayak pengalaman yang seru gitu dan ada yang juga yang kayak pengalaman mungkin kayak tidak serunya gitu mungkin bisa diceritain nih. Oke, mungkin selama ini ya bermain-main di dunia bisnis F&B itu mungkin yang paling aku tunggu-tunggu atau paling seru waktu Open PO itu waktu aku ini sih memberikan atau mengantarkan makanan ke customer. Memberikan ini ya ke customer itu paling ditunggu-tunggu ya Pak? Paling ditunggu-tunggu. Kenapa karena, begitu? Gimana ya, meskipun kayak nganternya ke rumah customer ini capek ya, tapi kayak ada kesenangan tersendiri gitu ketika makanan ini berhasil diterima oleh customer. Gitu. Jadi kayak aku lihat mukanya customer tuh kadang satisfying gitu loh nerima makanan aku kayak gitu. Mungkin itu salah satu yang seru ya. Terus yang kedua terus yang seru tuh waktu masak-masak karena kita juga masaknya kayak enjoy gitu kan sambil ngobrol sama anak-anak. Jadi kayak sambil bergurau-bergurau. Itu juga seru. Jadi kayak itu sih yang kalau seru waktu operasionalnya ya kalau seru misal kayak gitu. Kalau yang bagian part tidak serunya nih ada nggak nih kira-kira? Kalau part tidak serunya itu sebenarnya mungkin nggak terlalu banyak ya karena kalau mungkin minor aja lah ada itu kayaknya bisa ditoleransi. Nah mungkin yang kalau nggak seru tuh ya mungkin kemarin yang sempat tadi aku jelasin itu juga tentang kita terpaksa ganti tim itu tuh menurut aku juga sedih karena kita juga di awal mulainya bertiga ini tapi kita harus terpaksa emang ganti tim gitulah karena suatu dan lain hal kayak gitu. Itu mungkin sedihnya ya itu aja sih. Kalau sedih-sedih minor tuh mungkin menurut aku udah salah satu seni dalam bisnis ya pasti ada ya, aja emang suatu kesenian gitu ya. Bener ya, jadi kayak nggak mungkin kita berjalan sesuai rencana kita terus kayak gitu. Nah tapi aku baru terpikirkan nih
dengan kata memorize sendiri. Nah, itu ada nggak sih filosofinya, kayak kalau didengar-dengar itu memorize kayak unik gitu. Oke, mungkin kalau didengar-dengar lagi, memorize itu sebenarnya dari kata memorizing. 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 Diambil dari bahasa Inggris memorizing. Iya benar, memorizing. Memorizing itu kan artinya mengingat ya. Memorizing itu artinya mengingat. Jadi kita tuh pengen membuat makanan ini, sebenarnya kita nggak pengen jual makanan aja. Jadi Gitu. itu salah satu teknik marketing kita juga. Salah satu cara marketing atau membangun brand awareness itu dengan kita menerapkan konsep kita mengangkat tema mental health. Nah, kita kan karena targetnya mahasiswa ya, target anak-anak muda, anak-anak Gen Z ya kalau anak-anak sekarang bilang kan Gen Z gitu. Nah, anak-anak Gen Z ini kan kadang kalau mau kerja atau melakukan apapun tuh kadang suka kayak ada aja alasannya. Banyak alasannya ya. Banyak alasannya. Banyak alasan. Kayak mau makan, nggak mau makan, ada ini, ada itu. Nah, kita tuh pengen mengangkat konsep tuh kalian tuh nggak perlu alasan apa aja. Kalian tuh nggak perlu banyak alasan buat makan doang gitu loh. Kayak makan tuh jangan banyak alasan. Kayak kita tuh juga nggak hanya itu deh. Kita banyak kalimat-kalimat yang ingin menampar realita untuk para Gen Z gitu, kayak Gen Z ya, itu kayak biar Gen Z itu biar nggak bermalas-malasan dan menghadapi realita di dunia ini kayak Oh gitu. gitu. Oh, cukup unik juga ya teman-teman ya sebenarnya. filosofinya nih. Benar. Oke, mungkin kita bisa move nih. Nah, kendala-kendala apa sih yang biasanya paling sering ditemukan dalam berbisnis F&B yang dijalanin ini? Oke, mungkin kendala eksternal ya. Kalau F&B itu kendalanya kita sebenarnya yang balik lagi aku tadi sempat bilang kalau F&B itu dinamis. Kita nggak tahu kapan bisa tren itu, kapan bisa berubah dan kapan selera atau tingkat keinginan customer itu bisa berubah. Karena kita juga harus maintain. Ini mungkin jadi kendala kita juga, itu kita harus maintain ini ya, ketertarikan atau seleranya customer kita harus menjaga mereka biar nggak bosen dengan makanan kita. Makanya mungkin ini salah satu alasan juga kenapa menu kita cuma 2, terus juga kenapa kita tuh open PO-nya tuh terbilang nggak sering ya, atau terbilangnya itu sebenarnya open PO tuh juga kadang mut-mutan juga. Mut-mutan ya. Iya, Biasanya kalau misalkan sebulan nih, biasanya open PO-nya berapa kali nih? Nah, kita tuh sebulan tuh bisa 1 sampai 2 kali. Maksimal tuh emang 2 kali sih, sebulan 2 kali. Itu karena salah satu teknik marketing kita itu biar anak-anak ini nggak bosen, biar gitu customer ya. kita tuh nggak bosen. Menarik. Jadi kayak mereka tuh akhirnya menunggu buat kita open PO terus. Jadi kalau misal kita ada jarakin waktu dari open PO 1 ke open PO 2, mungkin dalam jarak waktu yang lumayan rentangnya agak lama, mereka kan pasti bakal menunggu-nunggu dan kangen kan. Nah, kalau misal kita mepet gitu kan mereka bakal bosen karena mereka membeli terus. Nah, itu kan bisa membuat tren customer kita jadi turun Gitu ya. Nah, itu salah satu trik. Dari sebulan ini biasanya sistemnya berapa kali nih? Maksudnya kayak mungkin awal bulan dan akhir bulan atau setiap 2 minggu sekali? Oke, mungkin rata-rata ya kalau dari kemarin kita open PO itu awal bulan dan akhir bulan. Tapi sebenarnya balik lagi karena kita masih berempat ini masih kuliah semua ya, Jadi kita nyesuaiin jadwal kita berempat ini kapan yang bisa, kapan dalam 4 minggu dalam 1 bulan ini, kapan minggu yang kita semua tuh kosong. Nah akhirnya ya itu lebih menyesuaikan dengan jadwal kita sih kayak gitu. Oke. Nah, tapi sistem open PO-nya sendiri itu dimulai kapan dan untuk pengantaran makanan itu dimulai kapan? Oke, mungkin misal nih minggu pertama di bulan September ya. Minggu pertama bulan September kita tuh bakal cari hari Seninnya. Nah, kita bakal cari open PO tuh di hari Senin. Di hari Senin kita bakal launching di Instagram kita kalau open PO dan kita mulai share ke anak-anak dan kita bakal open PO sampai kita close di hari Jumat. Nah, kita close di hari Jumat, kita ngumpulin pesanan di situ, kita berapa aja, paru berapa, ayam berapa. Nah, baru kita antara Sabtu atau Minggu bakal kita anterin dan kita anterin ke anak-anak kayak yang pesen gitu. Oke, jadi untuk masaknya sendiri tuh di hari Jumatnya atau hari Sabtu? Kalau misal kirimnya hari Sabtu, kita masaknya hari Sabtunya. Kayak gitu. Hari Sabtu mungkin pagi gitu ya? Paginya. Jadi kita biasanya masak tuh dari jam 7 sampai jam 12 karena kita masaknya jadi satu langsung gitu ya. Oh, jadi dalam porsi besar ya? Dalam porsi besar langsung kita bagiin ke resbol-resbolnya kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, lalu kalau nggak salah tadi untuk rencana kedepannya itu bikin outlet gitu ya? Nah, nanti untuk sistem dari outletnya sendiri itu apakah take away atau dine in?
atau bagaimana nih? Untuk konsep yang saat ini kita rancang itu kita pengennya targetinnya itu bentuknya kayak kedai gitu. Dia bisa dine in karena emang balik lagi ke konsep awal kita ya, kita menjual makanan khas rumahan. Jadi kita pengen bentuk konsep juga selain yang tadi perkara menampar realita Gen Z ya, itu kayak sebenarnya teknik marketing aja buat anak-anak Gen Z. Jadi dan juga kita pengen ngangkat konsep ya ini nanti di kedai itu kayak homey gitu konsepnya kayak. Jadi mereka bisa makan di situ kayak ngerasa makan di rumah kayak gitu. Oke, jadi ini cocok buat ini ya teman-teman yang lagi ngerantau nih ya. Kalau misalkan makan di tempat Restable tadi itu berasa kayak wah serasa di rumah banget Bener, nih gitu. ya, kayak gitu. Nah, lalu untuk menunya apakah tetap 2 atau ada tambahan-tambahan? Untuk nanti di kedai pastinya akan ada tambah-tambahan lagi. Jadi mungkin nanti ditunggu aja untuk saat ini. Tapi untuk open PO atau online kita masih 2 aja sih. Karena balik lagi ke teknik marketing kita kan. Oke. Lalu untuk tadi kan dalam bisnis itu di F&B ya, itu pernah ini ada pikiran lagi untuk mungkin ke depannya, mungkin dalam 10 tahun ke depan itu ada buka bisnis lagi nih selain dari F&B atau masih tetap berkutik nih di F&B? Oke, mungkin karena F&B ini jujur balik lagi emang bisnis yang cukup sulit ya. Jadi kayak untuk sebenarnya untuk saat ini aku masih belum terpikir untuk 10 tahun ke depan ya. Mungkin kalau 5 tahun aku masih terpikir mungkin aku bakal tetap mempertahankan di F&B karena sebenarnya F&B ini unik, menarik, tapi juga sulit. Jadi kayak aku tuh jadi tertantang gitu. Aku pengen masih berkecimpung di dunia F&B. Aku pengen nyoba-nyoba banyak lain hal di F&B. Mungkin tapi untuk jujur kalau dari pribadi aku untuk bisnis berkelanjutan F&B ini emang agak kurang ya. Tapi itu emang tergantung orangnya lagi. Kalau emang bisa ngontrol dan merancang gimana bisa jadi bisnis yang berkelanjutan sampai tua, sampai punya anak cicit, keturunan resep-resep gitu, itu keren sih. Itu. Resep turunan. Iya. Oke. Nah, untuk Kak Harlan sendiri nih, ada nggak sih IG untuk Restable-nya sendiri itu? Ada teman-teman mungkin bisa follow langsung aja boleh ya? Oh boleh silakan promosi. Oke, mungkin dari Instagram, TikTok bebas. Oke, untuk di Instagram kita kalian bisa ketik aja @core.memorize MEMORICE. Tuh. Gitu. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan tertarik nih dengan mungkin masakan paru, masakan ayam madu yang sesuai dengan rumah nih yang lagi kangen-kangennya rumah, mungkin itu bisa langsung saja di order. Oke, siap. Oke, lalu dalam sosial media ini kan udah nih. Lalu penting nggak sih untuk dalam berbisnis F&B sendiri itu? Sosial media. Sosial medianya? Itu menurutku penting banget karena kalau misalnya ini ya karena emang zaman sekarang tuh zaman sosial media ya di mana-mana itu orang-orang tuh juga carinya kadang sekarang tuh di TikTok malah nyarinya tentang tips kuliner makanan Malang nyarinya di TikTok kan kadang malah nggak pakai Google. Nah itu menurut aku menjadi suatu hal yang penting banget buat kita tuh ngadain sosial media atau kita ngejar-ngejarin sosial media di bisnis F&B kita karena disitulah tempatnya atau medianya kamu dapat memberikan atau mengasih tahu produk kamu ke customer atau calon customer kayak gitu. Jadi dan juga kita nggak asal cuma ngupload video dan foto, kita juga harus memperhatikan algoritma, juga memperhatikan tren sekarang tuh orang-orang tuh sukanya kayak gimana kayak gitu. Oh gitu. Nah tapi sebagai mahasiswa nih kan membutuhkan diskon. Oke. Gitu. Nah jadi selama dalam berbisnis ini ada nggak sih kayak diskon tertentu mungkin buat mahasiswa atau mungkin ada setiap bulannya dalam event-event gitu ada diskonnya? Kalau selama ini kita udah open PO ke berapa kali ke-6 atau ke-7 ya? Ke-7 deh kayaknya kalau nggak salah. Itu tuh kita masih belum ada untuk saat ini kita masih belum ada ini ya diskon kayak gitu. Tapi kita sempat ke open PO ke-4 atau ke-5 itu waktu puasaan kita adain diskon khusus emang puasa. Gitu ada kayak paket bundling gitu. Jadi kalau misalnya kalian beli Memorize satu porsi kalian bisa dapat satu takjil kayak gitu-gitulah. Pokoknya kita kemarin tuh ada paket bundling gitu. Juga ada diskon kayak gitu. Jadi untuk bundling sendiri didasarkan pada saat puasa. Sama ini sih mungkin kalau selama open PO selama ini tuh kita mungkin yang selalu kita berikan tuh free ongkir.
Oh, free ongkir. ya, bener-bener kita free ongkir di area Kota Malang aja kayak gitu. Oh gitu. Dan untuk kedepannya apakah nanti berencana untuk bundling lagi atau bagaimana? Mungkin ditunggu aja ya teman-teman, mungkin bakal ada surprise, mungkin ada diskon-diskon menarik ke lainnya, pasti cocok lah buat anak-anak mahasiswa yang emang pengen nyobain tapi mungkin budget agak kurang pas. Minus gitu, budget tipis gitu. Udah apalagi udah mendekati akhir bulan gitu. Itu kita pasti bakal ada diskon-diskon juga kayak gitu. Menarik nih teman-teman. Nah mungkin ada nih pertanyaan dari mungkin teman-teman yang ingin mungkin berbisnis F&B juga. Nah ada nggak sih menurut Mas sendiri itu tips and trick ini dalam melakukan bisnis F&B untuk pertama kali itu apa kira-kira? Oke, mungkin kalau tips and trick tuh dari aku sebenarnya mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Mungkin kalau sama kayak tagline-nya brand hijau ya. Brand hijau ya. Brand hijau. Mulai aja dulu. Jadi kayak, kataku kalian sebenarnya juga bisnis F&B itu nggak harus Wah gitu ya. Harus wah juga, nggak harus wah perfect. Bisnisnya tuh nggak harus terkonsep matang segala macam, nggak harus pinter masak juga, karena jujur dari awal aku nggak bisa masak sebenarnya. Nah, gimana caranya kalian kalau mau buka bisnis F&B nggak bisa masak, terus kalian nggak punya konsep, nggak punya modal, itu sebenarnya mulai aja dulu. Kalau kalian niat tuh pasti semua bakal terlaksana teman-teman. Jadi kayak kalian kalau misalnya nggak punya modal, kalian bisa terapin open PO tadi. Jadi kalian terima pesanan dulu, kalian terima uang dari customer, baru kalian belanjain buat bikin makanan mereka, itu bisa. Terus kalau misalnya kalian nggak bisa masak, kalian bisa ajak teman-teman kalian yang emang pinter masak, itu bisa banget. Kalian nggak punya menu, kalian kalau misal di rumah ada makanan yang kalian suka dan pingin kalian jual, itu juga bisa banget. Kalian nggak punya konsep, kalian tinggal pikir. Jadi kayak semua itu mulai aja dulu lah, jangan pikirin nanti kedepannya gimana, kalau sepi gimana. Itu adalah semua seni dalam berbisnis. Jadi kayak enjoy aja, keep it with the flow kayak gitu. Menarik nih teman. Jadi untuk kuncinya dalam berbisnis itu ya itu tadi teman-teman, yaitu tentang mulai aja dulu gitu. Jangan takut untuk mencoba gitu, untuk terjun itu. Jadi intinya mulai aja dulu. Nah mungkin untuk sebagai last question nih Mas, ada nggak? Mungkin bukan last question juga sih. Mungkin ada nggak sih kesan yang ingin kesan pesan atau yang saran gitu yang ingin disampaikan kepada teman-teman gitu? Oke, mungkin aku ngomong ke kamera nih. Boleh. Oke, jadi kalau gitu mungkin atau pesan buat teman-teman, mungkin khususnya juga anak manajemen ya, anak-anak FEB yang emang basicnya ada di bisnis juga dan juga suka uang ya. Kalian tuh kalau berbisnis orientasi pertama tuh jangan diorientasikan uang ya, mungkin kalau pesan aku. Dan juga balik lagi ke pesan aku di awal tadi, mulai aja dulu kalau kalian pengen berbisnis. Karena kalau dengan kalian memulai dulu dan juga kalian gak berorientasi tentang uang, kalian pengennya belajar untuk terjun ke dalam bisnis, maka kalian akan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dalam kalian berproses itu tadi. Nah seperti itu sih kalau itu, mungkin kayak gitu aja. Oke, mungkin itulah sesi wawancara kita pada kali ini. Oke, kepada Mas Harlan, terima kasih banyak nih untuk waktu dan kesempatannya. Siap, terima kasih banyak juga. Ya, untuk teman-teman yang menonton, jangan lupa di follow di apa tadi Mas? @core.memorize. @core.memorize. Jangan lupa untuk di follow ya teman-teman. Oke, siap. Oke, Bang Harlan, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Amin, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke. Mungkin segitu dulu ya untuk teman-teman pendengar Bobo Box pada kali ini. Oke, cukup sekian dari aku, Auzan Givi sebagai moderator. Sampai jumpa di Bobo Box episode selanjutnya. Dadah.